Kali ini kita akan membahas tentang penanganan cedera olahraga. Cedera merupakan keadaan saat salah satu bagian tubuh kita mengalami gangguan dan mengakibatkan gerak menjadi terhambat serta menimbulkan rasa sakit. Cedera dapat dialami oleh semua orang dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga, yang melibatkan gerakan anggota tubuh berlebih. Terdapat dua jenis cedera, yaitu cedera ringan dan cedera berat. Cedera ringan merupakan cedera dengan gangguan yang tidak begitu berarti. Biasanya cedera ini membutuhkan waktu penyembuhan sebentar, atau tubuh yang mengalami gangguan akan sembuh dengan sendirinya. Luka yang termasuk cedera ringan diantaranya memar, lecet, dan peregangan otot. Sementara itu, cedera berat adalah keadaan ketika tubuh mengalami gangguan yang berat. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk menyembuhkan cedera berat biasanya cukup lama. Luka yang termasuk cedera berat diantaranya luka robek, tangan terkilir, dan kaki terkilir. Saat kita mengalami cedera olahraga, atau biasa dibilang keseleo atau terkilir, salah satu solusi yang sering dilakukan adalah pergi ke tukang pijat. Kenyataannya kebiasaan itu justru salah. Pemijatan pada daerah yang cedera justru akan memperburuk akibat tekanan yang diberikan. Cedera yang awalnya bisa sembuh dengan cepat justru membuat daerah cedera semakin bengkak dan nyeri. Apabila pemijatan terlanjur dilakukan, maka proses penyembuhan akan berlangsung lebih lama. Penanganan pertama yang dilakukan saat terjadi cedera adalah dengan metode RICE. Ingat, bukan RICE nasi. Metode RICE merupakan singkatan dari beberapa tahapan, yaitu rest, ice, compression, dan elevation. Rest atau istirahat. Hentikan aktivitas segera mungkin ketika tubuh merasa nyeri merupakan hal penting. Ini karena rasa nyeri adalah pertanda telah terjadi kerusakan pada bagian tubuh tertentu. Mengistirahatkan bagian yang mengalami cedera dilakukan dengan tidak memberikan beban yang terlalu berat dan tekanan langsung pada area yang sakit. Dianjurkan untuk menghentikan aktivitas yang menggunakan bagian tubuh cedera selama 24 sampai 48 jam. Ice atau kompres es. Kompres es pada area cedera berguna untuk mengurangi rasa nyeri dan pembengkakan pada jaringan yang rusak. Suhu dingin membuat area cedera menjadi lebih kebal dari rasa nyeri. Terapkan metode ini dengan menempelkan kompres es pada area yang cedera. Hindari untuk menempelkan es secara langsung ke permukaan kulit. Anda dapat membalut es dengan handuk atau kain terlebih dahulu sebelum menempelkannya ke area yang nyeri. Kompres bagian cedera dengan es selama 10-15 menit. Ulangi kompres sesering mungkin selama 24-48 jam sejak mengalami cedera. Compression atau berikan sedikit tekanan. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan sedikit tekanan yang merata di area cedera dengan menggunakan perban yang elastis. Cara ini bertujuan untuk mencegah area yang cedera mengalami pembekakan. Meskipun demikian, hindari untuk mengaitkan perban terlalu kencang, karena dapat menyebabkan gangguan aliran darah yang sangat dibutuhkan oleh area cedera. Jika perban terlalu kencang menekan area cedera, tandanya yaitu muncul rasa seperti kesemutan, kebal terhadap sentuhan, dan terasa sedikit lebih dingin. Elevation atau mengangkat bagian yang cedera. Mengangkat bagian yang cedera bertujuan untuk meminimalisir pembengkakan dengan meninggikan bagian yang mengalami cedera 15-25 cm di atas ketinggian jantung, sehingga dapat membantu mendorong cairan keluar dari daerah pembengkakan. Teknik elevasi dapat dilakukan dengan meletakkan kaki secara lurus dan diganjal dengan bantal ketika duduk di sofa atau tempat tidur. Sebagai catatan, penanganan dengan metode RICE adalah penanganan pertama pada saat terjadinya cedera. Segera pergi ke dokter jika cedera menjadi lebih serius meskipun sudah dilakukan metode RICE. Cedera yang lebih serius ditandai dengan pembengkakan atau bertambah lebih bengkak
dan bertambah nyeri. Bagian tubuh yang mengalami cedera berubah warna, seperti biru keungu-unguan. Terdapat perubahan bentuk organ yang cedera, seperti nampak benjolan besar atau bagian tubuh bengkok ke arah sudut abnormal. Persendian terasa tidak stabil akibat cedera. Terdengar suara tulang ketika menggerakkan bagian tubuh yang cedera. Sampai di sini dulu penjelasan mengenai penanganan cedera olahraga. Kiranya itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share video ini, dan tentunya subscribe channel ini sebagai dukungan kalian untuk saya membuat materi PJOK lainnya. Terima kasih.